terlalu gantung, kurang neken. Just, posisi miring segitiga. Maunya gebuk kasur gini, harus bisa gini, harus bisa gini. Kalaupun menggunakan fungsinya apa? Kalau kalian menghadapi seorang pemain yang profesional, yang atlet didikan klub yang ahli, titiknya tidak boleh terlalu atas di sini, tapi perlu mengetahui rahasianya agar kalian bisa melakukan satu teknik badminton yang selalu menurunkan shuttlecock tanpa harus mengangkat bolanya. Jadi kalau ini boleh, tapi kalau di kanan malah susah. Terus geraknya juga lebih. Halo good people, pemain badminton pecinta channel PB Kusuma Tangkas. Jumpa lagi dengan saya, tetap semangat ya. Hari ini saya akan berbagi ilmu lagi tentang teknik badminton khususnya, yaitu teknik badminton yang menurunkan laju shuttlecock. Anda perlu mengetahui rahasianya agar kalian bisa melakukan satu teknik badminton yang selalu menurunkan shuttlecock tanpa harus mengangkat bolanya. Jadi kalau kalian bermain ganda, ketika bola itu terangkat maka rawan akan terkena smash. Oleh sebab itu kalian harus mahir dan tahu bagaimana cara menurunkan shuttlecock atau laju shuttlecock ke area lawan. Ada beragam teknik bagi kalian yang belum pernah tahu teknik yang sudah saya buatkan. Kalian tinggal lihat di deskripsi bawahnya video. Kalian klik aja judul video di bawah ini, maka akan saya tunjukkan deskripsi teknik badminton yang sudah saya buatkan. Mulai teknik chop, drop shot, baik jilid 1, 2, 3 maupun teknik smash jilid 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kebetulan hari ini saya akan melatih, sebentar lagi saya akan berangkat memberikan program privat kepada para otodidak atau bapak-bapak yang dulunya belum pernah berlatih di klub. Materi yang akan saya sampaikan nanti di lapangan itu berupa bagaimana cara menurunkan shuttlecock, rahasia teknik badminton untuk menurunkan laju shuttlecock. Simak terus dari awal sampai akhir. Karena nanti di akhir sepulang saya melatih, saya akan tunjukkan rangkumannya sehingga kalian bisa mengerti dengan benar bagaimana cara melakukan teknik badminton yang bisa menurunkan laju shuttlecock dengan kondisi pegangan bagaimana, dengan kondisi pukulan yang bagaimana. Yuk kita langsung aja ke lapangan. Jadi mukulnya adalah harus digesek, kemudian titiknya tidak boleh terlalu atas di sini, tapi di angka jam 11 atau jam 1, miringnya segitu. Ya, terus mukulnya kalau slice seperti ini yang di kanan, itu impactnya bukan cuma jam 1 atau jam 11, melainkan harus di kanannya di sini. Jadi agak miring, tapi tidak terlalu atas, agak condong ke sini. Nggak boleh terlalu bawah gini, kan tadi ngambilnya di atas. Ya, cepat lagi. Tetap sama mukulnya di jam 11 atau jam 1. Terus untuk yang ini mukulnya kalau tidak bisa di sebelah kanan, ini kan susah nih di sebelah kanan mau belokin. Ini boleh tepat di atasnya, di depan badan persis boleh, di kirinya boleh, tapi kalau di kanan malah susah. Terus geraknya juga lembut, dilap gini, atau ini di jesno lagi, ditekan lagi forearmnya supaya lebih tajam. Ya. Kurang neken, terlalu tinggi. Di angka 11, angka jam 1 lagi. Terlalu gantung, kurang neken. Just, posisi miring segitiga. Just, lagi. Kurang neken. Itu ditekan. Just, kurang tinggi ambilnya. Pas.
kanan bacok. Oke, lah di kiri ngelap. Lagi kurang neken. Bacok, chest lagi. Yang di sana ngelap, chest. Ya, lagi kanan bacok. 100 bola udah. Chest, ya. Sana belok. Kurang neken. Ya, lagi neken. Oke. Dikuatin pedesnya. Ya. Forearm ditekan. Ya. Lagi. Gantung itu salah. Belajar akurasinya di pasno. Ya, ketinggiannya pas, targetnya pas. Kurang atas, harus dada. Di garisnya. Jadi nyemes tidak boleh asal duos tapi arahnya amburadul. Itu tadi datar tapi ke badannya yang tengah. Sekarang di pinggirnya sana. Ya. Oke, terus. Lagi kurang pinggir. Ya, harus bisa kena. Out. Ada beberapa kunci rahasianya. Satu tentang pegangan. Pegangan itu terserah. Pokoknya mau England grip yang seperti ini ataukah American grip bebas. Tapi harus bisa muter-muter. Kalau memang seperti maunya gebuk kasur gini, harus bisa gini, harus bisa gini. Kalaupun menggunakan gebuk kasur atau American grip gini, itu kesulitannya adalah melakukan slice di sini. Tapi enak untuk swipe. Ya, tapi supaya bisa penggunaannya kalau mau England grip gini, ini enak di sini. Tapi untuk di sini, ini agak diputer forearmnya ini. Jadi baliknya begini. Nggak usah diputer-puter ininya. Ya, itu tentang pegangan terserah. Kemudian sudutnya, sudut impactnya itu harus di jam 11 atau jam 1. Ini 12, ini agak miring ke sini, nggak boleh terlalu atas. Tuh. Terus kemudian cara mukul untuk yang slice itu di sebelah kanan, nggak boleh tepat di sini. Kalau di sini pasti nyangkut, nggak mungkin bisa bagus, harus di kanan. Untuk yang swipe, yang begini itu boleh di tengah sini atau di kiri, jangan di kanan supaya lebih tajam. Ya. Terus selain pegangan, selain titik impact, penggunaannya itu ada dua untuk otot brace-nya atau forearm. Kalau brace fungsinya adalah untuk nurunkan atau nyentakkan. Jadi ini bisa, ini disentakkan gini itu pakai brace. Tapi kalau mau ngarahkan supaya pas akurasinya, oh targetnya saya mau nurunkan di tengah atau di pinggir, itu tidak boleh pakai brace. Tapi harus pakai forearm. Mesnya seperti ini, drop shotnya harus begini. Jadi ya, jadi ininya pakai lengan, ini lebih halus gini. Nggak boleh ini ditekuk, kalau ditekuk hanya untuk tajam aja. Terus untuk nekennya supaya bolanya tidak gantung tapi berbentuk sisi miring segitiga, lurus seperti ini, maka itu harus ditekan, ininya harus ditekan. Ininya juga harus ditekan, nggak boleh cuman begini, kalau begini bolanya gantung. Jadi selain sudut, selain cara megang, kemudian titik impact-nya di mana, terus untuk penekanannya itu juga harus ada tenaganya, tidak boleh digantung aja. Kalau digantung aja bolanya akan seperti ini, jadi bukan nyelurut gitu. Terus untuk arah tetap harus pakai lengan, tidak boleh pakai gini. Oke, sekarang di situ ada 2 bal, 2. Kayak kemarin latihan klub kemarin. Ini latihan awal untuk melemaskan ayunan lengan serta menghafalkan kontak point atau titik impact-nya serta kemiringan raketnya. Jadi masih separuh lapangan dulu, pelan-pelan ayunannya dan dirasakan letak titik impact dan kemiringan raketnya. Kalian bisa melakukan latihan semacam ini dengan teman kalian, berpasangan dan bergantian. Bisa pakai durasi menit, bisa pakai jumlah pukulan. Setelah melakukan sekian menit, bergantian. Setelah melakukan sekian pukulan, bergantian.
Yang nampak di video ini itu adalah teknik drop shot yang pertama. Bagi kalian yang belum tahu bisa lihat di deskripsi atau klik link yang ada di pojok video itu. Sedangkan yang nampak kali ini adalah teknik drop shot yang jilid 2. Kalian bisa belajar dari video saya yang terdahulu yang ada di deskripsi ya, atau bisa klik link yang ada di pojok video itu. Oke, seperti janji saya, setelah pulang melatih saya akan memberikan satu rangkuman tentang pelatihan hari ini. Pelatihan hari ini ada dua yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana rahasia untuk melakukan teknik badminton yang bisa menurunkan bola. Yang kedua, fungsinya apa melakukan teknik badminton seperti ini dan untuk melawan siapa. Yang pertama dulu ya, tentang cara melakukan teknik badminton menurunkan shuttlecock. Yang pertama, laju bola akan turun jika kalian gesek. Jadi kalau kalian melakukan drop shot, kalian tidak boleh hanya melakukan pantulan bolanya, tidak boleh hanya begini, tetapi harus ada gesekan. Entah gesekan itu berupa slice itu bacok, atau berupa swipe. Swipe itu seperti ngelap. Jadi ada dua cara menggeseknya. Dari sisi kanan menggunakan slice, dari sisi kiri menggunakan swipe. Oke. Kemudian untuk cara memegangnya, sesungguhnya cara memegang yang didikan klub itu adalah England grip. Sudah saya tunjukkan caranya. Nah, bagi kalian yang sudah terbiasa menggunakan American grip atau gebuk kasur, it's okay, nggak masalah kalau kalian susah untuk berubah karena kalian bukan didikan klub. Kalau kalian menggunakan gebuk kasur atau American grip, maka kalian harus ahli memutar-mutar tangannya di dalam atau di atas grip itu. Pada saat kalian melakukan slice, maka kalian harus angle grip. Tapi kalau kalian melakukan swipe, tidak perlu dirubah lagi. Jelas ya? Untuk kalian yang sudah terbiasa menggunakan England grip atau mantan atlet atau didikan klub, untuk melakukan slice mudah, untuk melakukan swipe yang seperti ini, maka harus dilakukan pronasi. Ini harus diputar. Saya sudah tunjukkan tadi pada saat di tengah lapangan. Itu yang kedua, cara memegang tidak saya pedulikan. Jadi yang pertama harus digesek. Terus yang kedua atau yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah titik impact atau kontak poinnya. Kontak poin saat kita melakukan gesekan itu tidak boleh 90 atau 180 derajat tepat di atas kepala, melainkan harus agak condong sedikit di atas kepala. Kurang lebih sudutnya adalah seperti jam 11 atau jam 1. Jadi tidak boleh di atas dan tidak boleh terlalu bawah. Misalnya pada jam 10, misal seperti itu sudutnya, maka kalau digesek maka dia akan nyangkut di net. Jadi fungsi gesekan itu adalah menurunkan laju shuttlecock. Sudutnya yang tepat itu akan membuat laju shuttlecock berbentuk sisi miring segitiga. Jadi bukan berbentuk parabola yang menggantung. Ingat itu, satu digesek, dua titik impact-nya, sudutnya. Kemudian yang ketiga, kalau melakukan slice, maka kontak poinnya selain di titik atau sudut yang jam 11 atau jam 1 tadi, mukulnya harus agak ke kanan badan. Jadi tidak boleh tepat di depan badan seperti ini. Kalau digesek, dia akan keluar ke samping lapangan. Jadi harus diambil di sebelah kanan badan. Sedangkan untuk melakukan swipe, itu bisa tepat di atas kepala kita atau tepat di depan badan, tetap dengan sudut jam 11 atau jam 1. Bisa dilakukan swipe yang seperti ini atau bisa swipe yang miring seperti ini. Jadi ada dua swipe-nya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, untuk melakukan pukulan yang slice atau swipe secara tajam dan cepat, maka kalian harus agak menekan. Seperti yang tadi saya tunjukkan di video saat saya melatih,
ada bola yang menggantung dari atlet atau otodidak yang saya latih. Kenapa dia menggantung? Karena titik kontak poinnya, titik impactnya itu terlalu atas. Kemudian yang kedua, ini terlalu lemah atau lemas. Harus ada sentakan, ditahan, cas seperti ini atau cas seperti ini. Jadi jangan terlalu lembut, tapi harus ada tekanannya. Jelas ya? Kalau kalian melakukan hal-hal yang saya tunjukkan atau saya bicarakan ini, maka laju shuttlecock yang kalian pukul akan turun tajam dan membentuk sisi miring segitiga tanpa berbentuk parabola. Oke, sekarang yang kedua. Kalau kalian sering menghadapi lawan yang hebat atau atlet profesional yang mempunyai trick shot atau double shot, misalnya 2 kali gerakan, kemudian tipuan deception yang menipu, seperti katakan misalnya Mas siapa itu yang mirip saudaranya Bob Marley itu, atau Mbak Melati misalnya yang saya lihat bisa atraksi macam-macam, itu sudah profesional sekali. Mereka ahli melakukan teknik badminton yang menipu, dia ahli melakukan double shot 2 kali gerakan dan seterusnya. Saya pun suka melakukan itu. Nah, rahasianya mereka atau orang-orang atau pemain yang bisa melakukan deception shot atau 2 kali gerakan atau double lah istilahnya, itu kalau menerima bola menggantung dari lawan dan berada di depan badan. Itu orang ahli melakukan deception shot suka banget menerima bola seperti itu. Jadi, jika kalian menemui lawan yang ahli dalam deception shot atau tipuan-tipuan segala macam teknik badminton, bola yang harus kalian berikan kepada mereka adalah bola yang tajam dan cepat turunnya. Nggak boleh menggantung. Karena kalau bola menggantung bisa dilakukan double shot, misalnya 2 kali gerakan, bisa tipuan macam-macam. Tapi kalau bolanya tajam, seperti itu, tidak akan bisa dilakukan deception shot. Jadi itu kuncinya dan itu fungsinya. Cobalah asah teknik badminton yang menurunkan bola. Jangan terlalu sering menaikkan bola, menantang maut. Atlet pun seperti itu, jangan terlalu melakukan lambung-lambung terus, tapi harus lob serang, slice tajam, smash keras, arah ke badan, dan seterusnya. Sekian dulu video badminton tutorial kali ini. Bagi kalian yang masih bingung atau ingin menanyakan lebih lanjut, jangan ragu menuliskan pertanyaan di kolom komentar karena saya pasti akan menjawab. Karena saya siap membantu dan siap memandu sampai kalian mahir di badminton. Untuk hari Minggu siang, seperti biasanya, channel PP Kusuma Tangkas akan menerbitkan teknik atau video teknik badminton kembali. Dan video yang akan saya terbitkan di hari Minggu besok itu adalah video tingkat lanjut, yakni berupa 9 strategi ganda untuk menghadapi lawan yang berat. Ini berkaitan dengan pertanyaan subscribers atau pemain yang sempat konsultasi dengan saya bagaimana cara menghadapi atau mengimbangi permainan lawan yang tergolong atlet kuat, defense-nya kuat, dan seterusnya. Oleh sebab itu, bagi kalian yang ingin belajar badminton online melalui channel PP Kusuma Tangkas ini, jangan lupa subscribe. Dan pada waktu subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya. Itu ada tanda lonceng semua atau sebagian, klik yang semua. Supaya apa? Saya ketika memberikan video yang baru, kalian langsung ada notifikasi. Jika kalian tidak mengklik yang gambar lonceng semua, maka kalian akan ketinggalan. Seperti ada beberapa subscriber yang kemarin bertanya, kok lama nggak membuat video? Padahal saya sudah membuat video beruntun dalam beberapa hari yang lalu. Ya, jadi lakukan subscribe dengan menekan lonceng semuanya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, tekan tombol like. Dan bila kalian ingin agar banyak pemain badminton di pelosok tanah air atau di seluruh dunia yang belajar online dari channel PP Kusuma Tangkas, silahkan bagikan video ini. Bagi kalian yang konsultasi, kalian bisa join, klik tombol join, maka kalian bisa connect dengan nomor kontak saya. Kalian siap untuk konseling 24 jam, saya pandu secara online melalui handphone, bisa telepon, bisa kirim video, bisa chatting secara langsung, bisa malam, dan seterusnya. Jelas ya? Baiklah, saya pemilik klub PP Kusuma Tangkas sekaligus kepala pelatih PP Kusuma Tangkas. Mohon izin dan terima kasih.